Selamat malam Dokter Ella, selamat malam teman-teman. Terima kasih Dokter Ella sudah menyediakan waktu loh untuk bisa membawakan webinar materi persiapan mental memasuki dunia kerja. Eh, Sebagai informasi, teman-teman di sini yang join memang cuma segini ini, karena memang teman-teman di sini yang memenuhi persyaratan secara usia dan pendidikan untuk bisa memasuki dunia kerja. Jadi sekitar 8 sampai 10 orang lah gitu. Ya, jadi sebentar. Nggak apa-apa. Ya. Malam Pak Yudi semuanya. sudah masuk. Halo. Teman-teman udah pada Iya, ini selamat lihat Dokter Ella malam. belum? Udah pada kenal Dokter Ella belum? Sebelumnya. Belum, salam Sudah, kenal sudah. dokter. Salam kenal. Ya. Ini yang saya kenal Pak Yudi Salam kenal Bu. sama Romi suka lihat juga ya kayaknya. Iya. Kenal Bu Frankie. Halo, selamat kenal. Pak Yudi bisa minta tolong. Lagi di luar nih. Oh iya baik. Iya, baiklah. Kalau gitu Iya. saya sampaikan kata-kata pembuka dulu ya. Ya, Peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR turut mengatur kewajiban bagi pengusaha buat melindungi pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. Namun bagaimana saja caranya agar kita disabilitas siap secara mental ketika kita harus memasuki dunia kerja? Hal inilah yang akan kita dapatkan informasinya dari ahli jiwa kita, yaitu Dr. Daniela Satyasari SPKJ, yang puji Tuhan berkenan menjadi bagian dari komunitas kita. Kalau boleh, kalau Dr. Ella berkenan, boleh minta tolong perkenalkan lagi Dr. Ella profilnya gitu. Ya. oke ya. Silakan, Dr. Ella. Selamat malam semuanya. Ya, salam kenal ya. Saya Daniela. Ya, psikiater. Profil ya. Ya, psikiater, pengajar juga di kampus Fakultas Kedokteran Trisakti. Saya baru menjadi psikiater baru 3 tahunan. Ya, Terima kasih ya atas kesempatannya telah mengundang saya. ya, sama-sama Dr. Ella. Kalau gitu langsung saja saya sampaikan pertanyaan dari saya. Nanti setelah tanya jawab antara saya dan Dr. Ella selesai, teman-teman silakan bertanya ya, yang mau bertanya tentang bagaimana memasuki dunia kerja. Oke dok, apa saja yang harus disiapkan dalam dunia kerja? Oke, nah sebelumnya saya juga pengen nanya nih sebelumnya teman-teman di sini memang baru akan mau masuk kerja atau ada yang sudah bekerja atau bagaimana? Aku masih sekolah, Dok. Masih sekolah, akan bekerja nanti. Yuk. Kalau saya sudah pernah Iya. kerja dok, cuma waktu jadi tunanetra jadi pensiun dini kemarin. Oh, oke. Sempat sudah kerja ya? Iya, udah 12 tahun kerja sempat. Wah, udah lama ya. Iya. Oke. Terus yang lainnya? Kalau aku dok belum pernah sih. Oke, belum pernah. Ya. Tapi mau Tapi kerja mau gitu bekerja dok. ya. Ya mau, sangat Oke. mau gitu dok. Sangat mau sekali gitu. Iya, oke. Siapa lagi? Oke, berarti artinya ada yang sudah bekerja, ada yang belum, dan akan bekerja ya. Oke. Oke, tadi kembali ke pertanyaannya Sisi, apa sih yang harus dipersiapkan ya, Sisi ya? Sebenarnya Iya. sih kan sesuai dengan judul tema kita hari ini ya, persiapan Iya, mental itu iya, penting.
Mental dan fisik sih sebenarnya dua itu ya Iya. utamanya ya. Nah, fisik itu juga banyak kan ya, karena fisik mungkin kan kita juga ada keterbatasan ya, walaupun yang seperti saya juga tetap memiliki keterbatasan juga ya. Dan itu yang perlu dipertimbangkan juga, misalnya keterbatasan apa yang kita miliki. Misalnya kita tidak ada transportasi, berarti itu kan juga perlu dipikirkan. Nanti kalau ke tempat kerja mesti naik apa ya, gitu. Kita pertimbangkan juga sebelum memilih pekerjaan. Misalnya cari kerja yang jangan terlalu jauh, nanti berarti ongkos. Ya enggak. Kalau misalnya ada orang yang rumahnya di Bogor tapi pengennya cari kerja di Jakarta, itu perlu dipertimbangkan juga transportnya. Nanti naik apa aja, ribet enggak, apalagi kalau misalnya kita susah bergerak, susah jalan, tentu akan lebih sulit ya, akan lebih makan waktu. Belum lagi uang yang harus dikeluarkan untuk transportasi. Dan juga secara fisik kita juga perlu pikirkan juga waktu yang akan dikeluarkan dalam perjalanan. Ya, pulang pergi, apalagi semakin jauh tempat kerja, itu ya. Karena kalau habis waktu, habis tenaga juga ya lama di jalan. Karena kita kerja aja kan biasa rata-rata 8 jam ya kan sesuai UU Cipta Kerja rata-rata kan 7 atau 8 jam ya. Kalau 5 hari kerja 8 jam kerjanya. Kalau 7 hari kerja, 6 hari kerja biasanya lebih sedikit lebih cepat ya 7 jam. Itu kalau kerja kantoran, tapi banyak juga kerja-kerja yang sebenarnya lebih fleksibel. Ya. Nah, mungkin itu bisa jadi alternatif juga kalau misalnya kita lagi lamar kerja terus belum dapat nih, ya kita bisa cari alternatif pekerjaan yang misalnya freelance yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya ya work from home gitu, nggak harus kantoran. Nah, secara fisik kurang lebih ya, seperti tenaga, transportnya juga, waktunya, uangnya ya. Dan juga kalau secara mental banyak nih ya. Nanti kan akan dibahas juga nih ya kira-kira apa aja. Tapi yang jelas secara mental yang perlu kita persiapkan tentunya jangan membayangkan bahwa dunia kerja itu indah. Kan orang pas kuliah suka ngeluh, aduh nggak enak banget nih kuliah, dosen rese, teman-teman rese, semua rese, gue pengen cepet-cepet kerja. Dia pikir kerja itu lebih enak. Padahal sebenarnya kerja kantoran apalagi ya tekanannya juga banyak banget ya. Kalau sebagai karyawan ditekan dari atasan, ditekan dari teman-teman yang satu level juga, belum lagi bawahan yang minta-minta, misalnya ke kita sebagai atasan juga semuanya memberi tekanan. Jadi atas, bawah, samping semua ada tekanan. Belum lagi tekanan dari pekerjaannya sendiri, belum lagi waktunya, belum lagi kita mesti bagi waktu juga misalnya dengan keluarga atau pasangan gitu ya. Jadi jangan bayangkan dulu bahwa dunia kerja itu pasti indah, enggak. Jadi kita juga mesti ingat dulu, oke, kerja. Tapi nggak belum tentu kerja itu sempurna, tidak ya. Nah, tantangannya apa nanti kita bahas tuh ya. Sesuai juga dengan tujuan kita sebenarnya, makanya itu yang perlu kita tahu tujuan kita kerja untuk apa dulu. Gitu. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan kerja? Kira-kira gimana? Sama tidak ya? Faktor yang mempengaruhi kita siap atau enggaknya, hmm, saya rasa itu kembali ke individu masing-masing ya. Ya, sebenarnya kurang lebih sama juga ya. Tentunya yang penting balik lagi ke awal. Tujuannya kerja pengen apa gitu ya. Apa yang kita pengen cari itu dulu. Kalau sudah sesuai ya jalani gitu. Kalau kita ditanya siap atau enggak, pasti bisa dua nih, bisa jawabnya nggak siap gitu. Tapi bisa juga ada orang yang terlalu pede, siap banget, taunya pas mulai pusing langsung. Ya, jadi memang ya siap atau enggak ya jalanin aja gitu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi tuh. Ya, secara fisik dan mental kira-kira bisa jalanin nggak Ya. gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja tujuan manusia bekerja? Oke.
tujuan manusia bekerja. Nah, ini juga sebenarnya balik ya ke individu masing-masing ya. Tapi secara umum sih kita bisa bilang tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup kita sebagai manusia ya. Kebutuhan ya sandang, makan, pangan itu kan juga didapatkan dari bekerja ya. Bekerja dapat uang, uang bisa beli makan, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa membiayai hidup sendiri dan keluarga kalau bisa cukup gitu ya. Juga untuk memenuhi kebutuhan kita secara mental juga ya, kepuasan kita mungkin ada rasa puas ya, lebih full atau konten ya kalau kita kerja. Walaupun bukan berarti orang yang nggak kerja itu nggak fully konten ya. Kan orang bisa memiliki kepenuhan atau konten dengan caranya masing-masing. Mungkin dengan melakukan hobinya atau pelayanan dan lain-lain. Tapi bekerja sendiri juga bisa membuat seseorang ya merasa dirinya itu puas atau konten juga tuh ya. Dan juga kita bisa menyalurkan passion kita juga dalam bekerja ya. Misalnya ada orang yang passionnya misalnya kayak Sisi gitu untuk menulis atau untuk berbagi cerita. Itu kan termasuk menyalurkan juga passionnya dengan bekerja sebagai penulis misalnya. Dan misalnya saya mendapat panggilan untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan ya. Jadi saya bekerja sebagai dokter jiwa, menyalurkan passion saya untuk membantu orang-orang yang ada masalah kejiwaan gitu. Misalnya ada orang yang pengennya jadi apa pendeta misalnya ya, karena dia memiliki panggilan untuk melayani orang-orang yang terhilang yang belum selamat gitu misalnya. Ya jadi kan itu juga bekerja itu bisa menjadi sarana menyalurkan passion atau panggilan kita juga. Nah, jadi kurang lebih itu ya tujuan bekerja. Iya, Dok. Kemudian apa saja prinsip dalam bekerja? Oke, prinsip dalam bekerja tentunya harus sesuai ya, sesuai dengan latar belakang pendidikan kita juga gitu ya. Misalnya kalau kita jurusan ekonomi pengen jadi dokter ya nggak mungkin, kan beda gitu ya. Oke, saya jurusannya musik tapi pengen jadi guru ya bisa guru musik gitu. Tapi jadi ya cari pekerjaan yang jenis pekerjaan yang sesuai ya, sesuai dengan latar belakang pendidikan atau sesuai dengan panggilan atau passion kita gitu ya. Panggilannya pengen jadi guru musik ya kerjakanlah itu boleh gitu ya, kecuali udah coba ngelamar sana sini guru musik nggak bisa-bisa ya udah deh, berarti artinya perlu cari yang lain juga gitu ya. Nah, harus yang paling penting juga sesuai sesuai dengan aturan ya, aturan dari negara kita, aturan dari hukum ya, misalnya ya bekerja harus berapa jam ya ikutin peraturan itu, jangan bikin aturan sendiri. Aturan kantor juga harus diikutin ya. Misalnya kadang walaupun pemerintah udah punya aturan A, kantor bisa aja bikin aturan lain. Ya ikutin aturan itu, jangan kita bikin aturan sendiri, kecuali kita bosnya. Bisa kita rubah aturan. Misalnya kita punya bisnis sendiri, boleh kita bikin aturan sendiri yang nyaman buat kita dan karyawan di bawah kita. Tapi selama kita bekerja di bawah perusahaan orang lain, ya kita mesti mengikuti peraturan tersebut. Ya, jadi harus sesuai latar belakang, pendidikan, passion, sesuai aturan, ya, dan juga sesuai yang disuruh ya, sesuai job desk. Job desk-nya A, kita diberikan job desk A di suatu pekerjaan, di satu kantor, ya ikutin job desk-nya gitu. Jangan kita bikin job desk lain ya. Misalnya kita disuruh bagian admin ya, kerjakanlah bagian admin itu. Ya, tapi kadang-kadang kan kantor juga sukanya ini ya, suka nyuruh. Misalnya kita kerjanya admin tapi disuruh A, B, C, D, E. Ya udah, kalau emang kita apalagi anak baru ya mungkin kerjain dulu aja gitu ya. Sesuaikan juga kalau emang disuruh iya, tapi kan perlu juga kadang-kadang bilang enggak kalau emang kita nggak bisa gitu. Ya, tapi sesuaikan dengan job desk kita apa. Ya, jadi itu rumusnya yang paling penting ya sesuai ya. Sesuai. Iya, Dok.
apa sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pekerja? Oke, sikap yang harus ditunjukkan ya tentunya rasa hormat ya, hormat terhadap atasan, teman rekan-rekan sejawat atau bawahan juga ya teman-teman ya. Penting kita kan hormat, sopan. Dan yang paling penting lagi kedua adalah jujur ya. Apapun jenis pekerjaan kita, kita sudah mendapatkan ya anugerah ya atau berkat untuk bisa kesempatan bekerja di sana ya. Itu suatu berkat ya, nggak gampang mencari pekerjaan ya. Tentunya kita tetap harus jujur ya, karena kejujuran itu juga sangat dihargai oleh atasan atau orang-orang lain di sekitar kita. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang nggak jujur ya, curang. Curang dalam pekerjaan itu sering, apalagi korupsi waktu ya. Misalnya kerja itu 8 jam ya, 4 jam dipakai buat browsing-browsing YouTube di kantor atau browsing-browsing Instagram gitu. Nggak kerja gitu. Nah, itu juga sebenarnya korupsi waktu juga. Ya, kejujuran itu penting ya terhadap waktu, terhadap pekerjaan kita ya. Kalau misalnya dititipin, apalagi bagian keuangan ya itu perlu jujur ya. Oke, hormat, jujur, menjaga kode etik dalam pekerjaan. Ya, dan yang ketiga yang penting juga ya bisa kerjasama ya. Kerjasama itu basicnya adalah kita bisa fleksibel ya, fleksibel. Penting punya fleksibilitas ya. Karena kalau kita orangnya terlalu kaku, misalnya kita berprinsip, oh saya sukanya A nih, saya kerja nih harus rapi, tepat waktu, misalnya harus begini A. Itu susah kalau dalam pekerjaan, karena kita kan bekerja dalam tim rata-rata ya, kecuali kerjanya emang benar-benar sendiri, ya itu beda deh. Tapi kalau kita bekerja di kantor itu rata-rata dalam tim, kita akan disuruh atau menyuruh atau ya perlu komunikasi dengan orang lain. Jadi ya kita perlu bisa fleksibel. Kadang-kadang ya nggak bisa benar-benar harus tepat waktu. Kita harus ngertiin orang lain juga yang hobinya suka nunda. Gitu misalnya ya kita tagih-tagihin aja tapi dengan cara yang sopan misalnya. Tergantung kasus ya, tapi perlu kita lebih fleksibel, nggak boleh terlalu kaku juga gitu ya. Dan ya tentunya menjaga lakukan job desk kita sesuai dengan yang disuruh gitu ya. Kalau emang tugas kita A ya kerjakanlah A gitu. Sesuai apa yang harus kita kerjakan, jangan dikurang-kurangin. Ya sebenarnya nggak perlu dilebih-lebihin juga, jadi sesuaikan saja emang yang dikerjakan apa A ya A aja. Kita nggak perlu sok-sokan, oh saya disuruh A, saya kerjain A, B, C, D biar kelihatan bagus. Sebenarnya nggak perlu ya kan, kamu juga capek. Buang-buang waktu kan, buang-buang waktu, capek, akhirnya nanti juga energi dan semuanya terserap juga gitu. Jadi ya sesuaikan apa yang disuruh ya lakukan itu aja. Gitu. Kurang lebih itu ya. Oke dok, sekarang apa saja contoh kerjasama? Contoh kerjasama, kayaknya banyak ya kalau Iya, dalam pekerjaan ya. iya. Mungkin tergantung jenis pekerjaannya nanti bisa di-share ya. Tapi kan gampangnya misalnya ya kita misalnya bikin rumah gitu ya, bikin rumah nggak mungkin cuma satu orang yang kerja gitu ya. Rumah itu besar ya, ibarat ya itulah makanya perlu kerja tim. Ada yang bagian ngaduk semen, ada yang bagian nempelin semennya, ada yang bagian nempelin batanya, ada yang bagian ngecat, ada yang bagian masang-masang furnitur gitu. Jadi setiap orang punya keahliannya masing-masing gitu. Biasanya nggak ada satu tukang itu yang bisa 100% ngerjain semuanya. Biasanya punya keahlian masing-masing. Ada yang ahlinya ngecat, ada yang ahlinya nyemen, gitu. Ada yang ahlinya furnitur. Jadi itulah makanya perlu kerjasama karena semua orang punya masing-masing punya keahlian atau kelebihan. Itulah yang nanti kerjasama. Kita makanya perlu nunggu juga. Misalnya, oh kita nggak bisa ngecat nih kalau batanya belum dipasang. Jadi kita mesti nunggu dulu orang yang masang bata, yang nyemen, baru nanti udah kering, nunggu dulu, baru bisa ngecat. Itu ya, kerjasama saling menunggu, saling bersama-sama untuk jadi hasil yang baik akhirnya. Iya dok.
Kemudian bagaimana cara menghadapi suatu masalah yang ada di lingkungan kerja? Nah, ini juga balik lagi ya, case by case ya. Masalahnya apa? Nanti mungkin teman-teman bisa sharing masalahnya apa ya, tergantung ya. Karena di kerjaan tuh luas banget masalahnya, bisa masalah di bidang kerjaannya, job desk-nya gitu ya. Artinya kalau kayak gitu yang perlu diperbaiki adalah metode kerja kita. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, ada yang kurang, ada yang salah. Ya perlu refleksi diri juga, perlu tanya misalnya ke orang lain. Sebenarnya saya kurangnya di mana nih? Bisa perbaiki apa? Gitu. Ya. Atau perlu ikut course atau pelatihan, kan banyak juga ya pelatihan-pelatihan supaya skill kita diasah gitu. Kalau memang masalahnya di pekerjaannya. Atau kalau misalnya masalahnya dengan orang lain, dengan tim, ya itu juga tergantung lagi masalahnya apa. Karena tempat kerja ini memang ya orang berbeda-beda ya. Ada orang dengan sifat yang A, B, C, D, E semuanya berbeda jadi satu. Nah, itu kita perlu kerjasama. Nah, itu kadang-kadang yang susah. Kalau kita terlalu kaku, maksain kehendak kita susah. Itu tadi makanya perlu fleksibel, perlu menerima juga. Oh, orang ini tuh kayak gini ya sifatnya, beda sama saya yang kayak gini. Jadi kita perlu nerima juga. Tapi kalau dia salah, kita perlu tegur juga tetap. Jadi enggak, kita perlu juga punya sifat yang jangan sampai kita itu nggak enakan terus. Ya, itu kan sifat orang Indonesia ya. Nggak enakan, ya nggak enakan. Semuanya nggak enak. Nanti kalau nggak enakan terus disuruh semuanya mau aja ngerjain. Nggak enak nolak, dikerjain semua pusing ya. Tapi perlu juga kita bilang no, itu perlu. Kita menolak perlu juga. Menegur juga boleh gitu. Tapi tetap mau ditegur juga ya kalau kita emang salah ya kita akui ya saya tadi salah ya ada tulis salah saya perbaiki ya dimarahin pasti mungkin dimarahin ya ya udah terima kan masalah gitu jadi ya harus bilang enggak juga harus menegur dan mau ditegur juga nah nanti boleh sharing kasusnya apa. Oke, tidak terasa pertanyaan di saya sudah habis. Sekarang gantian teman-teman yang sharing. Tadi apa Dok yang perlu di-sharing? Masalah-masalahnya dalam kerjaan Masalah contohnya. dalam pekerjaan yang teman-teman pernah alami selama bekerja. Ada yang mau sharing biar bisa eh, di apa namanya ditangani melalui ahlinya. Berhubung di sini baru bekerja, baru sudah pernah bekerja baru Bro Henry ya. Kalau si Sinta gimana Sinta? Ya Kak, gimana? Sebelumnya apa Oh, pernah bekerja? saya sih pernah kemarin tapi agak susah Kak itu diterima. Terus yang kedua saya pernah melamar dan gagal. Oh, Kembali lagi karena mungkin eh, karena disabilitas mungkin nggak tahu juga Kak. oh gitu ya. Jadi belum pernah mengalami bekerja di suatu perusahaan gitu ya? Untuk perusahaan sih sebelum Kak. Tapi kalau yayasan sih pernah. Oh ya, San ya. Gimana bisa diceritakan gitu pengalamannya? Apa pernah mengalami suatu masalah baik itu dari rekan kerja, dari atasan atau dari mana? Dari Ya seperti yang saya bilang tadi Kak, terlalu ini gimana ya saya bilang ya. eh eh, Lebih ke rekan kerja sih Kak, oh, gitu. gimana itu? Lebih ke rekan kerja, lebih gimana ya saya jelaskannya. Susah menerima pertemanan gitu. Oh, rekan kerja sama Kita disabilitas? sebenarnya nyaman bekerja, cuma cara cara gimana ya? Lebih ke cara kita diterimanya gitu Kak. Kalau pekerjaan kita bisa, tapi tentang rekan kerja itu yang sangat sulit bagi kita kaum difabel. Soalnya gini, karena kan setelah jam istirahat atau apa,
kita seperti diasingkan gitu gitu. Lebih ke gitunya sih. Oh gitu. Tapi mungkin di salah satu mungkin saat di tempat saya ya, mungkin di tempat yang lain mungkin lebih welcome. Tapi pengalaman saya sih begitu. Oke, makasih ya. Cinta udah cerita. Oke, nah sebenarnya masalah itu berarti kan dari aspek sosial ya, lebih ke aspek Iya, sosialnya ya. lebih tepatnya begitu, Dok. Mm-mm. Ya, hal itu memang bisa terjadi dan sering terjadi juga ya di luar kaum difabel sendiri juga banyak ya. Kadang-kadang saya dengar juga cerita dari pasien saya ya, saling dijauhin atau diomongin. Nah, sering orang nggak ada apa-apa, saling ngomongin jelek-jelekin satu sama lain ya, atau bikin kubu, gosip-gosipan. Itu juga sering. Ya, jadi memang banyak sekali ya hal yang terjadi juga. Memang karena dunia kerja ini kan juga luas ya. Bisa banget terjadi bully atau Iya. pelecehan pun juga bisa terjadi ya. Jadi memang kalau secara pertemanan di dunia kerja itu banyak hal yang mungkin terjadi ya. Ya tapi itu memang hal-hal yang di luar kontrol kita juga ya. Ya kita nggak bisa ngontrol, oh lu jangan ngomongin gue kayak gitu gitu, atau lu jangan jauhin gue kayak gitu, nggak bisa juga memang ya. Ya paling kita, apa yang bisa kita lakukan kira-kira kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu, artinya ya kita cukup tahu aja nih bahwa oh si A ini ternyata orangnya tuh suka ngejelek-jelekin orang, artinya kan dia bisa kita lihat, kita nilai ya bahwa oh dia kurang baik nih gitu, dia menjauhi, atau oh, si orang yang ini hobinya ngebully atau pernah ada riwayat pelecehan gitu kan, artinya dia juga ya sebaiknya orang-orang yang seperti itu kan kita nggak perlu terlalu dekat gitu ya, mungkin kita bisa berteman dengan orang-orang lain gitu yang mungkin mau menerima kita gitu ya. Kalau misalnya mereka kesannya menjauhi, bisa kita yang coba mendekati dulu kali ya gitu, coba kita melakukan pendekatan dulu, coba ajak ngobrol. Belum tentu juga dari misalnya 10 orang itu 10-10-nya semuanya jahat gitu atau kurang baik. Bisa jadi kan ada satu yang baik ya. Kita coba jangan nyerah juga, ajak deketin yang satu, dua, tiga. Bisa aja kita berteman dengan orang yang ke-10 dari yang 10 orang kita ajak ngobrol gitu. Tapi kalau ternyata 10-10-nya kita udah coba dan semuanya kelihatannya penerimaannya kurang baik ya, ya sudah mungkin memang teman-temannya yang seperti itu semua. Jadi ya ya sudah, memang ternyata teman-teman kita kayak gitu, ya udah ya mungkin kita bisa berteman dengan teman lain di luar tempat kerja kita. Hmm, iya, iya. Gimana Sinta? Iya, Kak. Iya, memang sih kalau untuk dunia kerja memang kita agak sulit, tapi yang bagaimana bagaimana kan kita udah kuliah susah-susah gitu. Dan sekarang bisnis pun lagi macet, jadi serba dilema sih buat kita yang difabel. Itu aja sih. Iya. Hmm. Selamat malam, Dok. Kak Sisi boleh bertanya? Ya, silakan Frankie. Ya, aku belum pernah pengalaman kerja nih, Dok, gitu. Mentalnya kan belum, kita nih semangat nih gitu. Kayak bilang dokter tadi, mau kerja semangat gitu. Ternyata nanti menghadapinya gimana ya, Dok? Apalagi buat, misalnya kita dibuat sebuah kerjaan gitu, ya harus siap gitu. Ternyata kita nggak yakin bahwa ini udah pas nggak gitu, Dok. Apa yang harus kita siapkan Hmm. ya? Kepercayaan gimana gitu. Soalnya belum pernah dikerjakan gitu sama sekali kan, Dok. Gitu, takut salah gitu. Takut bertanya, kalau bertanya dikira nanti kita nggak mempunyai kemampuan gitu, Dok. Hmm. Justru boleh bertanya, apalagi kita baru, orang baru ya. Misalnya kita baru aja masuk di perusahaan A, gitu ya, sebagai misalnya ya sebagai admin gitu ya.
Tentunya boleh bertanya kan karena setiap perusahaan itu kan juga punya sistem yang berbeda, mungkin pakai aplikasi yang berbeda, cara kerjanya beda. Jadi justru kita harus tanya, nggak apa-apa, tanya gitu ya. Tapi ya masuk gitu ya, dimasukin, diingat, coba diingat. Kalau sekali lupa ya nggak apa-apa, tanya lagi, tadi gimana caranya yang itu? Boleh kok, sebenarnya nggak apa-apa. Justru kita nanya, kalau kita kebanyakan mikir, oh nanti gimana ya A, B, C, D, E, nanti kita nyoba-nyoba sendiri malah salah nih, gitu. Iya. Justru nggak apa-apa nanya. Bahkan walaupun kita kerja di suatu perusahaan A sebagai admin, terus kita pindah di perusahaan B sebagai admin juga, bisa juga kan sistem mereka beda, cara kerja mereka beda. Jadi harus tanya justru. Nah, terus bagaimana kita gimana kita bisa semangat atau gimana tadi? Ya, kurang lebih sebenarnya semangat itu nggak selalu ada, Frankie. Jadi pasti kita up and down ya, sama kayak hidup pasti up and down. Ada masanya kita sedih, ada waktunya kita marah, ada waktunya kesel, ada waktunya happy, semangat. Sama kerja juga gitu, nggak mungkin selalu semangat atau nggak mungkin selalu termotivasi. Pasti ada waktunya kita capek, rasanya pengen cuti, istirahat, boleh, makanya kan ada jatah cuti juga, ya kan? Boleh, justru boleh istirahat, boleh capek gitu. Ada masanya kita jenuh, wajar aja, tapi ya jalanin lagi, tetap kan misalnya kita ingat lagi, oh tujuan saya kerja buat apa nih? Oh tadi untuk nafkahin saya gitu. Kalau nggak saya nggak makan Ya. nih, nggak bisa beli internet. Nah itu ingat lagi tujuannya kerja buat apa. Gitu. Nah, yang susah mungkin kadang-kadang ya pekerjaan ini nggak sesuai sama saya. Misalnya saya pengennya jadinya di bagian bisnis, tapi kenapa saya masuknya kok di bagian akuntansi gitu. Beda, misalnya Ya. beda ya. Ya, Diterimanya beda. beda dengan apa yang saya mau. Nah, mungkin itu yang kok kayaknya nggak sesuai panggilan atau passion saya gitu. Nah, itu kalau itu tergantung lagi masing-masing orang mau jalanin atau enggak. Nah, ada yang mikir, ya toh gue udah dapat kerjaan, kan saya udah dapat pekerjaan, ya udah jalanin dulu aja nih, Sayang gitu. sayang dilepaskan gitu ya, Dok. Hah? Sayang Iya, dilepaskan gitu. iya sayang juga dilepasin. Tapi kan memang itu masing-masing orang lagi ya. Ada orang ya udahlah lepas aja gitu. Nanti gue bisa cari kerjaan lain gitu. Tapi cari kerja tuh nggak mudah loh. Banyak orang ya yang cari kerja juga susah kan. Iya. Iya itu ingat, iya perlu diingat lagi juga ya memang cari kerja itu nggak mudah. Oke, kalau sekarang yang ada di depan kita A, ya udah coba kerjain dulu aja, gitu dicoba, gitu kan nggak ada salahnya mencoba ya sebenarnya. Walaupun Oke, kalau misal, walaupun susah gitu ya, Dok ya. Tetap aja gitu ya, coba dulu ya, Dok. Salah nggak kayak gitu, Dok, prinsip? nah itu tadi balik ke masing-masing orang, gitu ya. Tapi perlu pertimbangannya apa sih? Kenapa harus dilepas gitu? Atau kenapa harus dijalani? Nah, kita lihatlah plus minusnya kira-kira banyakan mana. Itu banyakan plusnya dilepas atau plusnya dijalanin. Kalau misalnya lebih banyak plusnya untuk dijalanin, ya udah kenapa nggak jalanin dulu aja gitu. Hasilnya coba misalnya setahun gitu. Sambil misalnya Oh, kamu tetap nyari-nyari kerja di tempat lain gitu. Lalu iya, ternyata iya. diterima di kerja lain ya berarti bisa dilepas ya ini. Kalau nggak diterima Hmm. gimana ya jalanin dulu Iya, iya. aja gitu kan. Iya, 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 Dok. Iya Ini kan, gitu. Dok, kita semua ini pikirannya udah masuk kerja nih, udah terima ya Kak Sisi ya. Jadi Hmm. aku belum pernah baca kontrak nih, Dok, yang sama sekali buta tentang pekerjaan. Gimana ya, Dok, kayak gitu kita disabilitas ini supaya nggak ada tertipu atau apa, Dok, gitu. Takut kan kita yang awam nih gitu tentang pekerjaan kayak gini gimana ya, Dok? Oke, Buat kalau tentang disabilitas kayak gini. kontrak itu memang ya biasanya kan akan dijelaskan sama orang HRD-nya ya orang human resource gitu ya. Biasanya nanti orang HRD-nya jelasin kita boleh nanya gitu. Misalnya ini kerja ada kontraknya nggak? Kalau kita melanggar kontrak tersebut ada penaltinya nggak gitu. Atau ada masa percobaan nggak? Biasanya biasanya banyak kan perusahaan tuh ada masa percobaan dulu. Dia ada ngasih percobaan 3 bulan gitu. Oh, Kalau tiga magang gitu bulan ya, Dok? oke, ya semacam, tapi bukan magang sih, dia bilangnya masa percobaan. Oh, Gitu. Ya dia melihat kamu
perform baik nggak dalam pekerjaan ini. Jadi kamu di masa itu ya juga menunjukkan ya bisa bekerja baik, bisa belajar, bisa bekerja sama gitu. Ya sambil kamu juga sebenarnya probation juga kan, ya masa kamu mencoba juga ya kira-kira dengan pekerjaan ini saya cocok nggak? Mm-mm. Iya, tapi tergantung ya. Nanti itu yang perlu ditanya, ada masa probation nggak, atau masa percobaan nggak, atau memang langsung kerja. Kalau memang langsung kerja ada kontrak nggak, berapa tahun. Kalau ada berapa tahun, dan kalau melanggar kontrak itu misalnya keluar sebelum 1 tahun gitu, ada hukumannya Ya. nggak, penaltinya gitu. Nah itu yang perlu ditanyain. Dan biasanya ada di surat kontrak, boleh dibaca. Nggak apa-apa, kamu lama-lama duduk di situ baca dulu, saya baca dulu ya, bilang aja gitu. Kamu baca dulu yang jelas. Kalau ada yang bingung, tanya. Sama, saya juga gitu kok. Jadi itu nggak masalah. Nah, paling kontraknya itu kadang-kadang bisa beberapa lembar, ya udah kamu nggak apa-apa agak lama baca dulu. Oke, Dok. Tuh. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Kalau tidak ada, apakah ada yang mau disampaikan Dokter Ella selain dari yang pertanyaan-pertanyaan tadi? Apa ya? Mungkin ya saya lebih ke ini ya. Jangan nyerah dengan mencari pekerjaan. Memang Iya. itu nggak mudah ya. Tapi sebenarnya bisa jadi ada alternatif lain juga kok yang bisa dilakukan dengan keterbatasan kita masing-masing. Gitu ya. Sesuai keahlian mungkin ya. Dan sesuai passion nih. Misalnya, oke saya nggak harus kerja kantoran. Tapi sambil kalian coba melamar-lamar di suatu perusahaan, ya coba misalnya cari-cari di Google freelance apa sih yang bisa lakukan, kan ada juga tuh misalnya freelance nulis ya dibayar untuk nulis artikel atau untuk nulis di majalah misalnya. Atau ada yang suka menggambar, biasa ada yang ngebayar kita untuk bikin art gitu ya, atau ngebayar kita untuk main musik yang suka musik gitu kan. Jadi nggak bekerja itu nggak harus di kantor ya, bisa di mana aja ya. Kita di rumah jualan, ya, dagang, ngambil barang di tempat A, jual di tempat B, kasih untung berapa ribu, itu juga kerja. Ya. Jadi bekerja itu nggak harus di kantor. Ya, dan jangan nyerah kalau misalnya lamaran kita ditolak. Lamar lagi, kasih. Lamar 1.000 lamaran. Kalau belum diterima, lamar lagi ratusan lagi. Ya, nah, pasti ada kok dibuka lowongan-lowongan baru terus ya. Bisa cari dari LinkedIn atau di mana tuh job street dan lain-lain. Ya, jangan nyerah. Baik, Dok. Oke, Terima kasih Dokter Ella dan teman-teman semua. Jadi intinya harus ada perjuangan juga ya, Dok, ya, dari kitanya. Gitu. Ya udah, kalau gitu Pak Yudi, apakah sudah di rumah, bisa minta tolong doa penutup? Belum bisa ya? udah Pak sisi Yudi. aja doa. Iya, iya. Baik, baik. Ya udah, kalau gitu saya tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhanlah Maha besar, Maha kuasa, Maha ajaib. Allah tertunggal, kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami boleh kembali menjalani aktivitas kami pada malam hari ini, di mana kami bisa mengikuti webinar bersama Dr. Ella, persiapan mental memasuki dunia kerja. Ya Tuhan, kiranya Kau bimbing kami Tuhan, persiapkan kami segala sesuatunya dalam kami bisa memasuki dunia kerja lagi, dunia kerja Tuhan Yesus. Tuhan, kira Kau berkati usaha-usaha kami, kira Kau berhasil apa yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan, kira Kau berkati Dr. Ella dalam tugas pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya, kita kira berkati dan sertai beliau.
Kami juga di sini Tuhan Yesus, kira Kau menuntun, memimpin, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Yudi. Kira Kau juga memberkati, menyertai Pak Yudi dalam tugas pelayanan dan kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ingin beristirahat. Kiranya Engkau menjaga kami dalam istirahat kami. Dan kiranya kami boleh bangun besok pagi-pagi dalam keadaan tubuh sehat dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Dr. Terima Ella, kasih ya. teman-teman Amin. semua. Ya, terima Thank kasih you, Dr. dok. Ella. Iya. Terima kasih. Kasih kasih.